Stop audit dapur vendor. Kebiasaan buruk menghitung harga kontrak dari harga pokok produksi atau harga pokok penjualan plus margin 15%. Ini please sebagai rakyat jelata harus dihentikan. Ini bukan audit ketat. Ini kebiasaan buruk yang salah kaprah. Izin sebagai rakyat jelata, ahli media pemegang kompetensi pengadaan barang jasa level 4. Ada praktik yang terlalu lama dibiarkan hidup dalam audit pengadaan ini. Auditor menelusuri rantai pasok produk, mencari harga pokok produksi, harga distributor, atau harga kulaan, lalu menambahkan margin patok seringkali 10%, 15%, atau angka lain yang dibuat seolah-olah ilmiah untuk menyimpulkan harga wajar. Setelah itu, selisih dengan harga kontrak diberi label kemahalan kayak markup kayak atau bahkan kerugian negara. Sudah berapa lama kita seperti ini? Izinkan saya sungguh memendam ini, ingin menyampaikan ini dengan sebaik-baiknya demi NKRI. Cara ini harus dikatakan apa adanya, cacat secara logika, lemah secara kontraktual, dan berbahaya bagi ekosistem pengadaan. Mengapa? Karena negara dalam banyak pengadaan tidak membeli HPP pabrik, tidak membeli harga kulaan distributor, dan tidak membeli margin ideal versi auditor. Negara itu membeli output yang disepakati dalam kontrak, barang yang siap pakai, layanan, ketepatan waktunya, instalasi, commissioning, pelatihan, jaminan, purna jual, dukungan teknis, risiko logistik, dan kepastian kinerja. Perpres pengadaan barang jasa sendiri itu menempatkan HPS sebagai alat menilai kewajaran penawaran dan secara eksplisit jelas menyatakan bahwa HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian negara. Kalau auditor tetap memaksa membedah harga kontrak dari isi perut vendor, itu bukan ketelitian, itu pergeseran objek audit dari yang semestinya kontrak menjadi ke dapur bisnis penyedia. Dan disitulah kerusakan itu izin dimulai jadinya. Apa pelajaran pedasnya ini, teman-teman semuanya? Yang terhormat para pemeriksa keuangan negara. Auditor itu bukankah seharusnya menguji kontrak jika memang tujuan auditnya adalah objeknya adalah kontrak pengadaan barang jasa? Auditor itu menguji kontrak, bukan menjadi pedagang bayangan. Merujuk pada pasal 1338 KUH Perdata, semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Prinsip pacta sunt servanda ini berarti kesepakatan kontraktual yang sah yang mengikat para pihak dan harus dihormati. Maknanya apa ini? Maknanya adalah setelah kontrak itu lahir secara sah, auditor boleh menguji apakah prosesnya sah, apakah output terpenuhi, apakah spesifikasi sesuai, apakah pembayaran sesuai hak, apakah ada fraud atau kolusi yang terbukti. Tetapi auditor tidak boleh memosisikan diri sebagai penjual alternatif yang berkata, kalau saya yang jual cukup HPP plus 15%, seolah-olah seperti itu. Itu bukan fungsi auditor, itu fungsi fantasi dagang. Analogi yang lebih jelas, kami buat analoginya seperti restoran fine dining tidak dijual per butir garam. Bayangkan Anda memesan makan malam resmi di restoran fine dining untuk tamu negara. Yang Anda beli itu bukan beras 3 kg, daging 5 kg, mentega 2 batang, garam 1 bungkus, lalu laba 15%. Apakah itu yang kita beli, yang kita pertanggungjawabkan? Kan bukan, yang kita bukan itu.
Yang kita beli adalah pengalaman makan, kualitas penyajian, chef dan tim dapur, ambience, plating, higienitas, waktu penyajian, risiko operasional, dan jaminan seluruh acara berjalan sempurna. Lalu setelah acara sukses, datang auditor lalu ngomong gini, "Saya sudah survei pasar induk. Harga beras segini, daging segini, bumbu segini. Saya tambah margin 15%. Jadi tagihan restoran itu kemahalan." Ini ya jelas absurd. Kenapa kalau ini absurd? Karena restoran tidak menjual bahan mentah. Restoran itu menjual hasil akhir yang dibandel dengan layanan, keahlian, risiko, pengalaman. Ya begitu pula dalam PBJ. Hal yang mudah dipahami bahwa pengadaan barang jasa, kontrak, transaksi jual beli lahir atas proses permintaan dan penawaran. Vendor tidak selalu menjual unit mentah. Kontrak sering menjual paket nilai. Dan harga kontrak itu lahir dari pasar, risiko, waktu, lokasi, kapasitas, layanan, serta syarat komersial, bukan dari rumus simplistis kulaan plus margin patut. Ya, jika ketika pemeriksa keuangan negara membuat survei rantai pasok lalu mematok margin tunggal katakanlah 15%, yang sedang ia lakukan sesungguhnya adalah mengganti realitas pasar dengan dongeng kalkulatornya sendiri. Rekan-rekan semuanya, izin ya. Mari kita merujuk pada Perpres PBJ. HPS itu alat kewajaran penawaran, bukan alat vonis kerugian. Merujuk di pasal 25 Perpres PBJ, persiapan pengadaan melalui penyedia oleh PPK meliputi antara lain menetapkan HPS, rancangan kontrak, spesifikasi teknis KAK. Lalu pasal 26 ayat 5 menyebut fungsi HPS antara lain alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan atau kewajaran harga satuan, dasar batas tertinggi penawaran yang sah, penentuan besaran jaminan, dan fungsi administrasi pemilihan lainnya. Dan lebih tegas lagi, pasal 26 ayat 6 menyatakan HPS tidak menjadi dasar perhitungan kerugian negara. Ini menghantam langsung kebiasaan pemeriksa keuangan negara yang mengubah model estimasi menjadi alat penghukuman jadinya. Makna logisnya apa? HPS itu bekerja di tahap persiapan. HPS dipakai untuk menilai kewajaran penawaran, bukan untuk membatalkan harga kontrak sesudah transaksi bahkan selesai dibayar. Kalau HPS saja tidak boleh menjadi dasar menghitung kerugian negara, ya maka lebih tidak masuk akal lagi bila pemeriksa keuangan negara pakai survei rantai pasok dan margin 15% sebagai standar tunggal untuk menyimpulkan kerugian. Orang HPS sendiri saja itu tidak bisa menjadi dasar perhitungan kerugian negara. Karena survei semacam itu bahkan lebih jauh dari kontrak mendingan HPS. Ya, teman-teman semuanya. Merujuk pada jenis kontrak, entah itu lump sum dan kontrak berbasis kinerja, itu bukan undangan untuk membedah bahan baku. Ya, Perpres PBJ mengakui bahwa jenis kontrak termasuk lump sum, kontrak berbasis kinerja untuk barang jasa tertentu. Makna auditnya apa? Maknanya pada kontrak lump sum fokusnya adalah hasil sesuai kontrak, bukan berapa biaya real yang dikeluarkan penyedia. Pada kontrak berbasis kinerja pun yang dibeli ada level performa, availability, uptime, SLA, hasil akhir. Ya, pada paket bundlet sekalipun harga mencakup elemen yang sering justru tidak tampak dalam survei rantai pasok. Dukungan teknis distribusi, risiko keterlambatan stok cadangan, jaringan servis dan lain-lain. Ya, maka membandingkan harga kontrak dengan HPP pabrik atau harga distributor tanpa menilai paket nilai yang diperjanjikan adalah kesalahan metodologis yang izin banget fatal.